Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini guna dalam membahas CSS yang berjudul modifikasi molekusi kelas 1 dan kelas 2 divisi 1 selama perawatan ortodontik dan hubungannya dengan masalah TMD. Sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada pembimbing saya telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini, Dr. Gigi Cornelia M. Biomed. Langsung saja kita ke latar belakangnya. Hubungan antara perubahan oklusal dan masalah patologis seperti sindrom myofascial atau yang bisa disingkat MPDS dan gangguan temporomandibular TMD itu telah menjadi topik penelitian yang sudah lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati perubahan dalam gerakan gigi pasien dengan kelas 1 dan maloklusi kelas 2 selama 6 bulan pertama perawatan ortodontik dan menyelidiki hubungannya apakah ada terjadi hubungan antara masalah sendi dan perubahannya. Sebuah studi klinis dilakukan oleh Kadir et al. Mengungkapkan bahwa pemanfaatan sistem T-scan itu mungkin berguna sebelum dan setelah perawatan ortodontik untuk meminimalkan risiko kemungkinan ortodontik dibuat ketidakseimbangan kekuatan oklusalnya. Masuk ke materi dan metode. Jadi, pada penelitian kali ini, pasien dipilih dari Istanbul Aydin Universitas dari ortodontik departemennya. Itu dengan persetujuan etik penelitian diberikan dari Istanbul Aydin etika universitasnya sudah diberikan nomor penelitiannya. Semua pasien sukarela untuk dilakukan penelitian. Pasien atau pengasuh dari bahan penelitian itu sudah memberikan izin tertulis berupa info consent. Dari penelitian ini dilakukan 63 individu dengan rincian 43 pasien dengan moleklusi yang pertumbuhan dan perkembangannya sedang berkelanjutan, 20 orang yang tidak pernah punya perawatan ortodontis sama sekali. Dirincikan lagi, 20 individu yang tidak diobati dengan oklusi normal, berarti kelas 1, 25 individu dengan moleklusi kelas 1, ada kelainannya, 18 individu dengan moleklusi kelas 2 divisi 1. Masuk ke material dan metode. Jadi, data dikumpulkan dengan parameter yang dibuat dari 5 komponen utama selama mengunyah pada 2 interval, yaitu dibuat T0 sebelum pengobatan dan T1 setelah 6 bulan pengobatan. Bahan penelitian termasuk digunakan cephalommetri lateral dan radiografi panoramik, intra dan ekstraoral foto digital, model cor ortodontik, catatan GVA atau analisis getaran gabungan seperti gambaran di sebelah, dan catatan analisis oklusi. Itu diperoleh sebelum dan selama perawatan ortodontik dengan ortodontik tetap dengan atau tanpa exodontia. Terus digunakan sebuah perangkat BioGVA yang diproduksi oleh penelitian Bio Inc. di Amerika adalah digunakan untuk analisis GVA-nya itu sendiri. Bagian vibrapon pada perangkat tersebut seperti earphone itu ditempatkan di sebelah kanan dan sebelah kiri sendi. Dan pasien diinstruksikan untuk membuka dan menutup mulut sebanyak mungkin. Jadi nanti hasilnya bakal keluar nilai GVA-nya itu seperti yang terekam pada gambar di sebelah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa tingkat signifikan untuk independent sample T atau UGT-nya ditetapkan sebagai P itu lebih kecil 0,05 dan untuk uji mean Whitney-nya itu P lebih kecil dari 0,01. Meskipun nilai-nilai dalam kelompok molekusi lebih rendah dari nilai rata-rata pada kelompok kontrol, perbedaan itu tidak signifikan secara statistik. Nilai rata-rata dari pengukuran awal untuk kelompok pasien dan kelompok kontrol. Sampel independent T
itu digunakan untuk membandingkan individu kelas 1 dan kelas 2 yang maloklusinya pada 2 contoh waktu itu sebelum pengobatan dan 6 bulan setelah pengobatan. Jadi, perbedaan signifikan secara statistik ada untuk waktu diskusi awal dan waktu oklusi setelah 6 bulan antara individu dengan kelas 1 dan maloklusi kelas 2. Dengan nilai P-nya sama dengan 0,05. Kesimpulan, berlawanan dengan pendapat umum dalam literatur, ada hubungan yang signifikan diamati antara periode 6 bulan pertama perawatan ortodontik dan gangguan temporomandibular. Analisis ini dilakukan sebagai pengukuran kinerja pengunyahan, oklusi, dan getaran sendi. Perlu dicatat bahwa perawatan ortodontik masih terus dapat dilakukan, namun pada 6 bulan pertama akan dipilih karena adalah periode waktu yang penting untuk menghubungkan pasien dengan dokter. Penulis menyarankan penelitian masa depan harus dilakukan selama periode waktu yang lebih lama lagi untuk dapat mencakup perawatan ortodontik penuh dan dapat dikontrol lebih baik lagi variabelnya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.